Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak, ibu? Nah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tahu bahwasanya banyak kekuasaan Tuhan yang akan kita kenal. Tentunya nanti kita akan melihat bagaimana sih perkembangbiakan aseksual pada planaria. Apa yang terjadi setelah pemotongan planaria. Nah, nanti akan ibu lihatkan video atau gambar yang telah ibu sediakan. Sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni kalian mampu menganalisis cara perkembangbiakan seksual pada hewan dengan benar setelah mendata dan mencari informasi atau literasi. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis cara perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan benar setelah menggambar fragmentasi yang terjadi pada planaria. Lalu yang ketiga, kalian mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada hewan dengan lancar saat nanti presentasi. Nah, baiklah. Langsung saja ya ibu lihatkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan pembelajaran sains. Hari ini kita akan mengulas hal lain dari perkembangbiakan. Halo, hari ini kita akan membahas cara perkembangbiakan planaria. Nah, semoga kalian masih tetap bersemangat untuk terus mau belajar. Selamat mengikuti. Semoga sajian kali ini dapat bermanfaat, khususnya dalam membantu kalian memahami tentang ilmu-ilmu sains. Namun, sebelum kita mengulas lebih jauh bagaimana planaria itu melakukan perkembangbiakan, marilah kita melihat ciri umum dari planaria. Hewan ini merupakan hewan yang hidup di perairan dengan temperatur 18-24 derajat Celcius. Artinya hidup di perairan yang hangat. Hewan ini merupakan bioindikator, artinya indikator alami dalam mendeteksi pencemaran lingkungan. Sifat daripada hewan ini adalah tripoblastik acelomata tanpa kolom. Dan planaria merupakan golongan Platelmintes yang berbentuk pipih. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya tubuh dari planaria itu. Bentuk planaria dapat digambarkan seperti animasi berikut. Nah, jika dibelah menjadi dua secara vertikal dari atas ke bawah, maka terdapat dua bagian tubuh yang sama. Itulah kenapa planaria disebut dengan simetris bilateral. Tubuh planaria ini terdiri dari 3 bagian. Di bagian kepala itu disebut dengan kranial. Dan ada bagian yang sensitif yang disebut eye spot yang berfungsi sebagai fotoreseptor. Bagian terbesar dari tubuhnya itu adalah badan yang disebut dengan trunkus. Sedangkan di sisi bawah itu adalah ekor. Dalam istilah ilmiahnya, ekor ini disebut dengan kaudal. Planaria disusun atas mesenkim atau biasa disebut dengan parenkim. Nah, sekarang mari kita ulas tentang bagaimana sebenarnya planaria itu melakukan perkembangbiakan. Planaria ini cara berkembang biak itu dengan fragmentasi. Fragmentasi ini artinya pemutusan bagian tubuh. Jadi hewan ini dalam berkembang biak itu memutuskan tubuhnya menjadi potongan-potongan
Nah, setiap bagian tubuh akan menjadi ukuran normal kembali dan terbentuk individu planaria yang dewasa nantinya. Itulah mengapa hewan ini disebut hewan yang memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Reproduksinya mudah dan cepat. Nah, kalian paham kan kenapa disebut regenerasi yang sangat tinggi? Sekarang mari kita lihat bagaimana planaria melakukan perkembangbiakan dengan fragmentasi. Bila planaria ini kita potong menjadi 4 bagian, maka ada 4 bagian individu baru yang akan muncul. Seperti inilah planaria itu melakukan perkembangbiakan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan bagaimana planaria melakukan fragmentasi? Semoga hal ini dapat bermanfaat. Sekian pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tersebut, apakah ada yang ingin mengidentifikasi atau yang ingin bertanya kepada Ibu? Ya, silahkan. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, sel api atau flame sel pada anggota cacing planaria merupakan modifikasi dari sistem pengeluaran atau ekskresi pengganti anus. Jadi pada cacing planaria itu, sel api atau flamenya itulah sebagai ekskresi pengganti anus. Paham? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, nanti akan Ibu tugaskan kalian untuk mengamati kondisi lingkungan di dalam botol tiap harinya selama 2 minggu. Mengamati keberadaan telur dan larva di sekitar lumutan pisang ya. Nah, nanti kalian akan menyimpulkan atau menyampaikan cara reproduksi lalat Drosophila berdasarkan hasil pengamatan pada kelompoknya. Baiklah, terima kasih kepada siswa karena telah mengamati pelajaran luring dengan baik. Jika salah, Ibu mohon maaf, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, syukur alhamdulillah. Semoga minggu depan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.